materi trigonometri. Maka sebelum itu kami akan perkenalan terlebih dahulu dimulai dari ujung kanan kami. Perkenalkan, nama saya Ibu Perlindungan Siombing dari kelas 10 SMA. Dan ada kawan saya Buedan Harapasauran dari kelas 10 SMA. Perkenalkan, nama saya Peter dari kelas 10 SMA. Perkenalkan, nama saya Karis Fianto Sarila, saya dari kelas 10 SMA. Perkenalkan, nama saya Marita Sinta Siregar dari kelas 10 SMA. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kristina dari kelas 10 SMA. Perkenalkan, nama saya Christine Julia dari kelas 10 SMA. Hai teman-teman, kali ini aku akan mencoba membahas materi trigonometri kelas 10. Tapi sebelumnya kalian udah bisa menghitung rumusin konstan belum nih? Kalau belum, tenang aja, aku bakal bahas di video ini. Apa itu trigonometri dalam matematika? Trigonometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang sisi dan sudut segitiga. Dasar dari ilmu trigonometri adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di trigonometri itu adalah contohnya segitiga siku-siku. Dapat kita gambarkan seperti ini. Ini adalah segitiga siku-siku. Kita bisa menamainya adalah segitiga siku-siku ABC. Kita akan ambil contoh yaitu sin C. Jika kita taruh sudut di sini, maka sisi depannya adalah ini. Nah, yang miring itu nih, yang berbentuk miring ini kita namai sisi miring antara A dan C. Nah, yang di bawah sini antara B dan C, yang di bawah ini kita bisa namai sisi samping. Nah, gambarannya seperti ini. Siku terdapat 3 jenis sisi. Berdasarkan posisinya terhadap sudut tertentu, misalnya A. 3 nama untuk setiap sisi segitiga sebagai berikut. Sisi depan, yaitu sisi siku-siku yang berada di depan sudut. Sisi samping yaitu sisi siku-siku yang berada di samping sudut A. Dan yang terakhir ada sisi miring, hipotenusa, yaitu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Segitiga siku-siku terdapat digunakan untuk mengetahui rasio trigonometri dengan mengetahui letak sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. satu jenis perbandingan trigonometri, contohnya tan. Nilai perbandingan trigonometri diperoleh dari perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Salah satu jenis perbandingan trigonometri adalah tangen, yaitu perbandingan antara sisi depan dan sisi samping pada segitiga siku-siku. Satunya tan. Ini salah satunya, contohnya tan, sisi depan per sisi samping. Sebelum masuk ke materi sin konstan, kalian sudah tahu belum tentang kuadrat istimewa? Belum nih, kalau belum simak video ini. Di sini adalah kuadrat 1 yang mempunyai derajat 0 sampai 90 derajat. Di sini itu semua positif. Dari sini ada kuadran 2. Yang memiliki sisi 90 sampai 180 derajat. Dan di sini dia mempunyai sin positif. Dan sini ada kuadran 3. Dia memiliki sisi 180 sampai 270 derajat, dan di sini dia memiliki tan positif. Dan di sini ada kuadran 4. Dia memiliki sisi 270 sampai 360 derajat. Dan di sini dia mempunyai cos positif. Rumus yang tadi saya jelaskan di sini saya sudah menunjukkan dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Di sini ada rumusnya.
Dan saya mempunyai tabel soal, ada 3 soal. Saya akan menjelaskan di sini. Jadi dia sin 150. Kita akan melihatnya di sini sin. Kira-kira 150 berada di kuadrat berapa sih? Kita bisa lihat di sini ada berada di kuadrat 2. Berarti angka paling besar dari sudut ini berapa? 180. Nah, supaya menjadi 180, 180 ditambah berapa sih? 30 kan? Jadi kita akan tambah di sini. Nah, jadilah di sini sin 30. Jangan lupa tulis sudut. Kenapa bisa jadi 30? Karena diambil adalah kekurangan dari 30. Nah, akan lanjut di contoh soal kedua. Di sini ada cos 280. Berarti di sini cos. Kira-kira cos 280 ini berada di kuadrat berapa sih? Berada di kuadrat 4 kan? Jadi kita tulis. Angka paling besar berapa? 360. Nah, 280 ini yang menjadi 360. Kita harus tambah berapa sih? Pastinya 80 kan? Jadi kita langsung tambah. Ambil tangan aja. Nah, jadi di sini kita bisa tulis sama dengan cos 80. Jangan lupa sudut. Dan di sini ada tan 300. Kita akan tulis ini tan. Nah, 300 ini berada di mana? Betul tentunya berada di kuadrat 4 seperti yang kayak tadi. Kita tulis 360. Nah, 300 supaya jadi 360 kan ditambah 60 saja kan? Kita tulis 60. Nah, berbedanya itu di sini. Di sini dia akan berubah menjadi tan negatif karena di sini dia mempunyai cos positif. Jika digabungkan tan dengan cos, dia akan menjadi min gitu. Jadi kita bisa tulis di sini min tan 60 atau derajat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Hari ini saya akan membahas tentang pemanfaatan perbandingan trigonometri. Oke, yang pertama 3 serangkai perbandingan trigonometri. Selain tangan tan, ada perbandingan trigonometri lain, yaitu sinus atau sin dan kosinus atau cos. Selain itu, ada perbandingan trigonometri kosecan atau dalam kurung kosek, secan atau dalam kurung sek, dan kotangan atau dalam kurung kotan. Sin merupakan kebalikan dari kosek. Cos merupakan kebalikan dari sek, dan tan merupakan kebalikan dari kotan. Sinus dan kosinus dan tangan digunakan untuk menghitung sudut dalam perbandingan trigonometri pada segi-segi segitiga. Mari kita perhatikan gambar segitiga di bawah ini untuk mengetahui nilai perbandingan trigonometri. Di sini kita lihat, saya sudah gambarkan sebuah gambar segitiga. Dan sini kita akan membahas untuk sin. Pertama kita setting sin A. Sin A itu sama dengan depan per miring. Kalau kita lihat dari sini, itu sama dengan BC. Oke. Dan AB. Baru kita bahas untuk cos A. Samping per miring. Kalau sesuai tabel yang kita lihat di sini itu sama dengan AC per AB. Baru kita tulis untuk tan A. Tan A itu depan per samping. Baru dari dari gambar segitiga kita itu BC per AC.
yang memiliki sisi depan 10 cm dan sisi samping 14 cm. Dan cara mengerjakannya dengan menggunakan tanha yang yaitu sisi depan per sisi samping. Dengan 10/14 yang kita sederhanakan menjadi 5/7. Jadi nilai tan A yaitu 5/7. Berikut contoh soal dari trigonometri. Berikut rumus perbandingan trigonometri. Contohnya 0 derajat. Sin 0 derajat hasilnya adalah 1/2 akar 0 dengan 0. Hasil dari 30 derajat sama dengan 1/2 akar 1 sama dengan 1/2. Hasil dari rumus 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Hasil dari 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Hasil dari 90 derajat sama dengan 1/2 akar 4 sama dengan 1. Berikutnya ada cos 0 derajat hasilnya sama dengan 1. 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Hasil dari 40 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Hasil dari 60 derajat sama dengan 1/2. Hasil dari 90 derajat sama dengan 0. Berikut tan. Hasil dari 0 derajat sama dengan 0. Hasil dari tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Hasil dari 45 derajat sama dengan 1. Hasil dari 60 derajat sama dengan akar 3. Hasil dari 90 derajat adalah infinity. Berikut ini adalah rumus satu putaran beserta dan lain-lain. Di sini ada satu putaran yang bernilai 360 derajat. Dan kalau 1/4 putaran dia memiliki nilai 90 derajat. Kalau dia 1/2 putaran dia memiliki nilai 180 derajat. Kalau dia mempunyai 1/2 putaran, dia memiliki 30 derajat. Dan kalau dia memiliki 2/3 putaran, dia memiliki nilai 240 derajat. Ukuran sudut. Terus
gitu. Iya, kata susi juga kayak gitu. Contohnya seperti ini ya. 30 derajat. Kita bisa tulis di sini 30 per 1 putaran. Sama dengan 30 per 360. Nah, kita akan hasilin. Karena kita dibagi kan 30 bagi 360, jadi kita coret nolnya. Nah, 36 bagi 3 hasilnya kan 12. Jadi 1 per 12. Nah, ini adalah hasilnya. Berikut ada rumusnya di sini. Theta derajat sama dengan theta derajat dikali radian per 180 derajat sama dengan theta radian per 180. Nah, ini rumusnya. Dan contoh soalnya itu contohnya 60 derajat. Kita bisa masukkan rumusnya dulu. 60 dikali radian per 180 derajat. Nah, kita bisa coret 0, coret. Ini kan kita dibagikan. Nah, 18 bagi 6 itu kan hasilnya 3. Jadi kita tulis di sini 1/3. Jangan lupa radiannya kita tulis. Udah deh hasilnya. Ini lagi tentukan dulu tentukan tadi pada gambar di samping. Jadi di sini. Jadi di sini ada sisi depan dan tanda yang belum kita ketahui. Jadi kita mencari sisi depannya. Di sini ada tanda sama dengan D per S, depan per samping. Jadi kita cari depannya, depan per samping. Oh my god. Jadi di sini sama aja kayak kalau di rumus Pythagoras sama aja kayak tinggi. Jadi kita cari tinggi sama dengan akar miring kuadrat. Ini kita ambil kurang 4 akar 2 Lu dipanggil lagi ya, no? akar 7. Jadi aku nyeretin dulu. Jadi hasilnya adalah begini. Jadi di sini kita tinggal ganti 7 cm per 3. Jadi di sini hasilnya akar 7. Jadi di sini kita ganti akar 7 per 3 cm. Di sini adalah akar 7. Sekian. Kita di sini akan membahas soal trigonometri yang dimulai dari kita mencari sin A. Sin A sama dengan demi depan per miring. Yang diketahui depannya itu 2 cm, sedangkan miringnya tidak diketahui berapa. Kita cari miring sama dengan akar A tambah C kuadrat yang sama dengan A-nya itu kita ketahui 2 cm. Iya. 2 tambah Kuadrat. sampingnya 5 yang kita kuadratkan. Dan kita kuadratkan hasilnya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 5 kali 5 sama dengan 25 yang hasilnya yaitu 29. Dan kita ketahui 29 tidak memiliki akar yang sama dengan 2 akar 29. Yaitu tentukan cos C pada gambar di samping. Jika kita lihat cos C itu di sisi samping itu sudah 4 cm, di depan gambarnya ada 4 cm, tetapi sisi miringnya miring tetapi jika kita tahu
Kelihatan. A kuadrat ditambah T kuadrat. Nah ini kita bisa lihat itu 5 cm. A kuadrat ditambah tingginya 4 cm. 5 kuadrat itu 5 ditambah 4 kuadrat itu 16. Nah aku kasih minjem ya. Nah kita jumlahkan ini ada 4. Kita cari 4 dari 41 itu tidak ada. Dari sini kita bisa cari ini adalah akar 41. Jadi mana? AG adalah samping miring yaitu 4 cm akar 41. Ya, hari ini aku ingin menjawab soal itu tentukan si C pada gambar di samping ini. Jadi jangan jawab ini. Si C sama dengan depan per kiri. Sama dengan karena di sini miring, karena di sini depannya diketahui, jadi kita ambil miringnya aja 6 cm. Jadi aku mau nilai main gitar sama bapak gue AC orang Ya, A sama dengan M pangkat 2 kurang T pangkat 2 sama dengan Orang monyet mana sih? di sini miringnya kita udah tahu 6 cm. 6 pangkat 2 kurang di sini kita udah tahu T nya 2 cm. 2 pangkat 2 jadi sama dengan ini salah jadi 6 pangkat 2 itu 36. 2 pangkat 2 4. Jadi sama dengan 36 kurang 4 kayak gini gini salah dari 2. Nah di sini kita udah tahu apa? Lu bocah baru mengajar bocah sekolah. Ah, naik ke sekolah. Next, 3 serangkai perbandingan trigonometri. Selain tangan atau tan, ada perbandingan trigonometri yang lain, yaitu sinus atau sin dan cosinus atau cos. Selain itu, ada perbandingan trigonometri kosekan atau kose, sekan atau se, dan kotangen atau kotan. Sin merupakan kebalikan dari kose. Cos merupakan kebalikan dari sek. Dan tan merupakan kebalikan dari kotan. Sinus, kosinus, dan tangan digunakan untuk menghitung sudut dengan perbandingan trigonometri sisi pada segitiga. Oke, mari kita mencari contoh tersebut. Ini adalah sisi miring. Ini sisi depan. Dan ini adalah sisi samping. Nah, di sini kita membagikan. Jadi sin sama dengan depan per miring sama dengan BC per AB dan cos Ini aja ya yang tadi. samping per miring sama dengan AC per AB. Next, tan depan per samping
sama dengan BC per AC. Next, kita lanjutkan kosek A. Kosek dari adalah 1 sin sama dengan AB per BC. Sek 1 per cos sama dengan AB per AC. Next, kota. Satu per tan sama dengan AC per BC. Contohnya, stop. Next, contohnya diketahui delta PQR siku DQ jika PQ sama dengan 24 cm dan QR sama dengan 10 cm. Tuliskan semua perbandingan trigonometri untuk sudut PRQ. Mari kita buat. Betul ya? Ya, betul. Apa ya? Maaf, salah. Nah, agar perbandingan trigonometri dapat dituliskan panjang PR harus dicari terlebih dahulu. Mari kita sama dengan 26 cm. Dengan demikian, sin sudut PRQ sama dengan PQ per PR sama dengan 24 per 26 sama dengan 12 per 13. Next, kita cari dari cos. Sudut PRQ QR PR sama dengan 10 per 26 sama dengan 5 per 13. Kita cari dari tan sudut PRQ sama dengan PQ per QR sama dengan 24 per 10 sama dengan 12 per 5. Next, kita cari dari cosec. Cosec sudut PRQ sama dengan PR per PQ sama dengan 26 per 24 sama dengan 13 per 2. Penjelasan materi trigonometri dari kami semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami dapat menerapkan dalam pembelajaran kita sebagai siswa SMA dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.